dan kepercayaan. A. Krisis moneter. Krisis moneter atau krismon terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997-1998 ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah finansial di tiga kutub dunia, yaitu AS, Eropa, dan Jepang pada tahun kedua dekade 1990-an. Hal ini dikarenakan perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa. Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia ternyata tidak dapat diselesaikan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Thailand karena fundamental yang lemah dan gejolak politik. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan reformasi ekonomi, yaitu dengan cara memperbaiki fundamental ekonomi yang bertitik kelak menentukan sistem kurs, menciptakan politik dan keamanan, melakukan reformasi institusi hukum dan birokrasi, serta melakukan pembelian utang luar negeri. Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia menciptakan keresahan yang luar biasa di kalangan rakyat. Mereka yang awam terhadap ekonomi beranggapan bahwa pemerintah Orde Baru tidak mampu mengatasi persoalan yang sulit. Di sisi lain, Orde Baru memang telah melakukan berbagai tindakan represi yang menyakitkan atas desakan berbagai pihak, terutama gerakan mahasiswa Orde Baru dijatuhkan. Krisis politik. Akhir Orde Baru, Indonesia mengalami krisis politik yang bermula dari kemenangan mutlak Golkar tahun 1997. Hal ini yang menyebabkan Golkar satu-satunya organisasi politik yang memiliki kedudukan mayoritas tunggal atau single majority. Kemenangan ini membuat rakyat tidak merasa puas yang telah disebabkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah mendukung Golkar secara ekonomi dan politik. Bidang ekonomi dilaksanakan dengan dukungan finansial. Bidang politik berupa kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Golkar dan merugikan partai politik lain. 2. Para pemerhati politik dari luar dan dalam negeri menilai pelaksanaan pemilu tahun 1997 tidak adil dan jujur atau jurdil, terutama di desa diintimidasi agar memilih Golkar. 3. Jenderal Purnawirawan Soeharto Presiden 1998 ialah seorang ketua Dewan Pembina Golkar sehingga memungkinkan adanya penyelewengan. 4. Demokrasi tidak dijalankan. Kedaulatan yang seharusnya dipegang rakyat, kenyataan dipegang kelompok tertentu penguasa. 5. Banyak wakil rakyat di DPR dan MPR diangkat melalui sistem keluarga atau nepotisme sehingga anak istri, keluarga, dan pejabat negara menjadi anggota MPR. 6. Pemerintah Orde Baru dianggap KKN atau kolusi dan nepotisme. 7. Adanya penyimpangan dan tidak adilnya hukum menurut pasal 24 UUD 45 kekuasaan kehakiman di bawah eksekutif. Akibatnya terjadi rekayasa dalam proses peradilan dan hubungan dengan menularnya KKN di segala bidang kehidupan. Krisis sosial. Krisis ekonomi dan krisis politik yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh di bidang sosial. Nilai-nilai etika dan norma-norma sosial tidak lagi dihiraukan masyarakat. Budaya menghujat perkelahian antar pelajar, konflik antar kelompok, pembantaian dengan isu dukun santet, serta keseluruhan yang disertai penjarahan yang terjadi di Jakarta dan Solo seolah-olah menjadi bukti nyata bahwa bangsa kita sedang mengalami krisis sosial. Krisis kepercayaan. Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan melaksanakan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi peristiwa reformasi sebagai berikut. 1. Sidang Umum MPR Maret 1998 memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998 sampai 2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik Kabinet
Pembangunan 7. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan atau sembako, penghapusan KKN, dan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. 3. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi untuk unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Aroyan, dan Hendriawansi tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian 4 mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. 4. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah. Bahkan ratusan orang mati terbakar. 5. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR pada saat yang bersamaan. Tidak kurang dari 1 juta manusia berkumpul di alun-alun utara keraton Yogyakarta untuk menghadiri Pisauwanan Agung guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paku Alam 7. 6. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pemimpin MPR atau DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. 7. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. 8. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. 2. Tuntunan dan agenda reformasi. A. Latar belakang munculnya reformasi. 1. Tujuan reformasi. Tujuan reformasi sebagai berikut. A. Reformasi politik bertujuan tercapai demokratisasi. B. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat. C. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia. 2. Tuntunan reformasi. Tuntunan reformasi yang disuarakan mahasiswa sebagai berikut. A. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. B. Laksanakan amandemen UUD 1945. C. Hapuskan duifungsi ABRI. D. Laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. E. Tegakkan supremasi hukum. F. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. 3. Faktor pendorong munculnya reformasi. Faktor-faktor pendorong reformasi sebagai berikut. A. Adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. B. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah, Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi. C. Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, otoriter tertutup. D. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Mahasiswa menginginkan perubahan. F. Adanya krisis mata uang rupiah. B. Kronologinya berakhirnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru tidak hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Kronologi jatuhnya Orde Baru sebagai berikut. 1. 22 Januari 1998, rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai mata uang rupiah menembus angka 17.000 per dolar. 2. 12 Februari 1998, Presiden Soeharto mengangkat Wiranto menjadi Panglima ABRI. 3. 10 Maret 1998, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden dan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. 4 Mei 1998, harga bahan bakar minyak melonjak hingga 71%, yang diikuti dengan kenaikan tarif transportasi. 3 hari kemudian terjadi kerusuhan di Medan yang menelan korban sedikitnya 6 orang meninggal. 5
5. 9 Mei 1998, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15. 6. 12 Mei 1998, tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. 7. 13 Mei 1998, kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo. Presiden Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G15 di Mesir memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia. 8. 14 Mei 1998, demonstrasi semakin bertambah besar dan merambah hampir di berbagai kota di Indonesia. Para demonstran menempuhnya mendukung gubernur DPRD. 9. 18 Mei 1998, Ketua DPR atau MPR dan juga Ketua Partai Golkar Harmoko melakukan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Harmoko itu merupakan pernyataan pribadi pimpinan DPR atau MPR, bukan pernyataan kolektif. Mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR. 19 Mei 1998, Presiden Soeharto berbicara di TVRI. Dia menyatakan tidak akan mengundurkan diri, tapi akan segera mengadakan perubahan kabinet, akan membentuk komite reformasi yang segera mengadakan pemilu serta tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Berbagai tokoh agama dan tokoh masyarakat bertemu dengan Presiden Soeharto. 11. 20 Mei 1998, Amin Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena dijaga ketat. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Jakarta, Stasiun Sultan Hamengkubuwono 9, Surakarta, Medan, dan Bandung. 12. 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tentang Presiden B.J. Habibie menjadi presiden yang baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngeselin banget anjir bacaannya. Oke, sampai ini. Dadah Dadah guys.